Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat renungan kita pada pagi hari yang terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10, judul perikop pagi hari ini adalah Paulus di Malta. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang itu sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Saudara, renungan hari ini menceritakan perjalanan Paulus yang selamat tiba di daratan setelah mengalami masalah dalam pelayaran yang ia lakukan. Paulus tiba di daratan dan kita lihat di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, di sana Paulus baru menyadari ketika dia tiba di daratan bahwa daratan yang dia injak itu adalah Pulau Malta. Pulau ini belum pernah ia kunjungi sebelumnya, dan saat ia tiba di pulau tersebut pun bukan karena tujuan perjalanan Paulus selanjutnya ada ke pulau tersebut, tapi Paulus tiba di Pulau Malta itu karena sebelumnya terjadi badai yang menimpa kapal dari Paulus yang ia tumpangi, sehingga membuat Paulus berada di Pulau Malta tersebut. Saudara, ketika kita lihat apa yang terjadi dalam perjalanan Paulus saat ini, kita melihat tampaknya Allah memiliki rencana untuk pulau tersebut. Angin yang berbahaya yang menerjang Paulus membawa kebaikan bagi Pulau Malta. Karena angin yang berbahaya terjadi kepada Paulus tersebut membuat ia harus tinggal di Pulau Malta selama 3 bulan. Dan melalui kehadirannya, pulau ini mengalami mujizat-mujizat yang Allah lakukan melalui kehadiran Paulus. Saudara, melalui kisah ini kita melihat terkadang Allah menggunakan sesuatu yang terlihat buruk terjadi untuk menunjukkan kebaikan dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saat mengalaminya, mungkin kita bertanya, kenapa hal ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam hidup saya? Tetapi melalui renungan hari ini kita diingatkan bahwa Allah dapat bekerja melalui hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah saat kita mengalami hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita belajar untuk melihat apa yang ingin Allah lakukan melalui kondisi yang sedang kita alami tersebut. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, saat mengalami hal buruk dalam kehidupan ini, bagaimana respon kita?
Apakah saat hal buruk terjadi dalam hidup kita, kita belajar untuk melihat apa yang ingin Allah lakukan melalui kondisi tersebut, atau kita malah menunjukkan respon yang negatif? Jika selama ini kita masih menunjukkan respon yang negatif, marilah kita berdoa, minta Allah untuk mengubah kehidupan kita. Sehingga mulai saat ini, ketika kondisi buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita belajar untuk melihat apa yang ingin Allah lakukan melalui kondisi tersebut. Mari kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang datang kepada setiap kami masing-masing pada pagi hari ini. Firman Tuhan kembali mengajarkan kepada setiap kami untuk kami melihat apa yang ingin Tuhan lakukan melalui setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau selama ini ketika hal buruk terjadi dalam kehidupan kami merespon hal tersebut dengan sesuatu yang negatif, Tuhan. Tapi ajarlah kami mulai saat ini untuk setiap kami dapat merespon dengan baik. Kami dapat merefleksikan apa yang terjadi dalam kehidupan kami, dan kami melihat apa rencana Tuhan yang ingin Engkau nyatakan melalui hal yang terjadi dalam kehidupan kami tersebut. Bapak, kami juga mau menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.